Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin ngebuat video mengenai Cisco Packet Tracer yang 10.4.3 mengenai Basic Device Configuration. Jadi di sini kita disuruh mengkonfigurasi gitu ya, eh, PC, dan di sini ada 4 PC gitu ya, 2 switch dan satu router gitu ya. Dan di sini kita baca dulu gitu, objektifnya adalah menyelesaikan semua dokumentasi jaringan gitu ya. Terus di sini perform basic device configuration on a router and a switch. Kita suruh konfigurasi yang ada di router dan switch gitu ya. Verifikasi koneksi dan troubleshootingnya. Terus abis itu di sini kita baca skenario-nya terlebih dahulu. Your network manager. Jadi di sini kita di apa namanya? With your performance, your jobs as a LAN technician. Jadi kita di sini berperan sebagai teknisi, yang mana kita suruh mendemonstrasikan gitu ya dan mengkonfigurasi router dan connect di kedua LAN ini. Jadi ini kan masih belum terkoneksi gitu ya antara switch 1 dan switch 2. Jadi di sini kita suruh konekin gitu ya. Dan tugas kamu di sini adalah memasukkan konfigurasi gitu ya, basic konfigurasi setting yang ada di router dan juga di switch menggunakan Cisco iOS gitu ya. Kamu juga kamu juga akan konfigurasi IP versi 6 address yang ada di jaringan, device dan host gitu ya. Di sini kamu akan memverifikasi konfigurasi dengan cara end to end. Artinya kita mencoba untuk dari user 1 ke user 4 dan seterusnya gitu ya. Dan yap, kita langsung aja. Kita di sini provide the missing information in the addressing table. Addressing table itu kan ada di sini. Nah, kita suruh melengkapin semua yang ada di addressing table gitu ya. Dan di sini kita masuk ke uh, kita masuk ke router dulu kali ya. Kita masuk ke router, kita masuk ke CLI gitu ya. Di sini kita disuruh suruh bentar. Pertama, di sini kita disuruh memberikan nama RTA dan yang kedua itu switch 2 gitu ya. Kamu tidak bisa gitu ya mengakses switch 1 gitu. Jadi di sini kita nggak bisa akses switch 1 nantinya. Cuman apa router sama switch 2 gitu ya. Sini kita langsung masuk aja ke enable gitu ya. Terus kita masuk ke accept mode-nya gitu ya. Dengan cara const t gitu. Terus di sini kita beri host name gitu. Di sini kita suruh RTA ya. Dan oke, kita udah memberikan namanya. Di sini suruhnya itu yang memberikan nama. Habis itu kita yang kedua itu ke switch gitu ya. Kita ke switch, di sini kita masuk ke CLI, habis itu kita ke enable, habis itu kita configuration terminal. Di sini kita berikan hostname ya itu ASUW min 2. Di sini kita udah keubah dari switch ke ASW 2. Habis itu kita di sini suruh use Cisco as the user accept password for a LAN. Jadi sini kita suruh memberikan password di semua ini menggunakan Cisco gitu ya. Itu masuk LAN console 0 dan di sini kita berikan password gitu ya. Passwordnya itu Cisco dan kita exit. Nah, setelah itu kita di sini use class in the encryption privilege accept mode gitu. Jadi ketika kita mau masuk ke accept mode gitu, kita harus masukin class gitu ya nantinya. Kita masuk ke karena di ini encrypted gitu ya. Artinya kita harus menggunakan enable secret nah class. Kita langsung ke exit. Nah, kita udah memberikan kita belum ini ya, belum services password encryption. Nah, kita udah mengenkripsi kan ya, encrypsi all the plain text password gitu ya.
Dan kita masuk ke bagian router. Tadi kan di sini kita belum memberikan password ya. Kita di sini LAN console 0, terus di sini password itu Cisco. Dan terus kita login dan exit. Nah, habis itu kita masuk ke kelas ke ini apa namanya, enable secret, enable secret class. Terus kita exit, login, terus kita exit. Nah di sini udah 21% gitu ya. Dan coba kita cek resultnya. Assessment item console oke, default gateway itu belum, terus services password udah yang di ASV ya. Oh, kita belum dikasih line VTY 0 nya, belum kita kasih password gitu ya. Terus RTA bener, MOTD nya belum, hostname udah. Oh, gigabyte ini belum. Oh, oke. Di sini kita berikan tadi di bagian RTA dan juga ini ya. Kita masuk ke LAN VTY. Oh, kita belum masuk konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal LAN VTY 0 gitu ya. Kita beri password itu adalah Cisco. Terus ini exit. Kita CLI udah, RTA udah, terus kita masuk ke ini, kita beri password di sini LAN VTY 0, kita beri passwordnya Cisco. Oke. Dan setelah udah, kita di sini disuruh konfigurasi ported banner. Kita di sini suruh ngasih banner gitu ya. Nah, di sini kita kasih banner. Oh, kita keluar dulu, exit, banner MOTD. Kita beri nama misal switch 2 gitu ya. Habis itu kita udah beri banner di sini, kita masuk ke router gitu ya. Ini banner MOTD, terus namanya sini misal router 1. Nah, kita udah memberikan banner gitu ya. Terus di sini kita suruh konfigurasi IPv4 dan IPv6 addressing for the RTA route according the ini. Jadi kita di sini suruh memberikan alamat IP address yang IPv4 dan IPv6 di RTA ini atau di router ya. Di sini kita masuk ke interface dulu. Interface gigabyte Ethernet 0/0 gitu ya. Nah di sini kita mau konfigurasi yang pertama ini di port ini. Nah terus kita masukin IP address gitu ya. Sini 128.12107 20.1 gitu ya. Nah, jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0 gitu ya. Terus abis itu kita masukin IPv6 ya gitu ya. IPv6 address itu kita salin aja ya biar aman. Copy RTA, sini paste. RTA sini. Nah, kita enter gitu ya. Habis itu kita sudah kita no shoot dulu ya biar untuk ngaktifin no shoot. Habis itu login, exit. Ya langsung exit aja. Nah, kita udah gitu ya memberikan ini yang di sini di gigabit Ethernet 0.
kita langsung masuk ke interface yang kedua gitu ya, yang di Gigabyte, interface yang 0/1 gitu ya. Kita masuk ke interface Gigabyte 0/1 gitu ya. Terus di sini kita beri IP address itu 128.107.30.1 255.255.255.0 gitu ya. Terus IPv6 address 207 ini tadi masih sini paste, kita ganti di bagian sini. Nah, kita udah memberikannya gitu ya, no shutdown untuk mengaktifkannya. Oke, terus ini exit. Habis itu kita di sini kita disuruh ASP2 switch according. Oh, kita di sini suruh ngasih IP address di switch 2 gitu ya. Switch 2 kita belum kasih gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke interface. Interface VLAN 1. VLAN 1. Nah, kita udah masuk ke VLAN satunya. Nah, kita masukkan IP address gitu ya, 128.1.20.20.10. Oke, 255. Aduh, mana ke Discord? Ya Allah. 255.255.255.0. Nah, terus kita di sini kan ada default gateway-nya kan. Nah, kita masukin default gateway-nya juga. Cuman di sini kita exit dulu, exit. Nah, di sini IP default gitu ya. Nah, IP default gateway-nya berapa? Di sini 128.107.20.1. Oke. Nah, di sini kita udah kasih IP default gateway-nya. Habis itu ini switch 2 ini harusnya 30 nih. Ini kan di sini kan 30 ya. Itu kan punyanya si default gateway ini ya. Astagfirullah. Kita ganti 30 gitu ya. Nah, coba kita exit. Kita belum aktifin dia. Kita belum aktifin di interface VLAN 1. Cuma kita konfigurasi, cuman belum diaktifin. No shoot. Oke, terus kita exit. Coba kita lihat ya, show running config. Masih konfigurasi. Exit, show running config. Udah sep. VLAN satunya default gateway-nya 30.1. Oke, dah. Oke, di sini kita udah berikan IP address untuk si switch 2 gitu ya. Nah, di sini setelah udah save your configuration. Nah, di sini kita suruh ngesimpan gitu ya. Dengan cara copy running config start running config gitu ya. Oke, nah di sini kita udah nyimpen gitu ya konfigurasi yang telah kita lakukan tadi gitu ya. Sama di RTA juga ya, di router. Sini show sini exit dulu, exit. Sini copy running config start running config. Oke, udah. Di sini kita udah simpan. Terus the host partly addressing kita verifikasi ini. Oke, dan kita di sini udah konfigurasi untuk si router dan juga si switch.
Kita lanjut ke si PC-nya. Kita masuk ke PC, kita masuk ke desktop, IP configuration, dan kita di sini lihat ya, kita samakan sama yang di addressing table tadi. Nah, di sini ada 128.107.20.25. Oke. Default gateway-nya kita masukin yang tadi untuk di user 1 itu default gateway-nya adalah 20.1 ya. Oke, 128.107.20.1. Oke. Nah, kita di sini masuk ke IP address yang V6 ya. Kita salin aja ini. Nah, kita user. Nah, di sini kita Ctrl V, di sini slashnya 64 gitu ya. Default gateway-nya berapa? Di situ FE 80.2.2.3 gitu ya. Oke, kita keluar gitu ya. Dan kita masuk ke user 2. User 2 kita ke desktop, IP configuration, habis itu kita sesuaikan gitu 30. Oke, default gateway-nya kita masukin 128.107.20.1. Sini IP address-nya kita seperti yang tadi, kita ganti aja ini ke B. Oh, enggak deh, Mas. IP address-nya itu yang beda 2000 DBDA 30. Oh, ini 30 bukan 25. 30 gitu ya. Slash-nya 64. Nah, di sini FE 80.2.2.3. Oke, kita keluar. Dan ini udah kita konfigurasi untuk IP-nya, terus kita masuk ke user 3. Nah, di user 3 ini kita masuk ke desktop, kita masuk IP ini, kita sesuaiin gitu ya. 128.107.30.25. Nah, udah 5. Oke, default gateway-nya 30.1 ya. 128.107.30.1. Sini IP address-nya itu kita salin aja yang ada di sini. Oke, copy user 3. Nah, slash 64. Oke, ini ada yang salah nih, kurang link. Nah, di sini untuk default gateway-nya itu FE 80.2.21. Nah, kita keluar dan kita masuk ke user 4, dan di sini kita masuk ke desktop lagi, IP configuration. Habis itu kita sesuaiin 128.107.30.30. Oh iya, ngantlong banget ini. 128.07.30.30. 10.30. Oke, dan di sini default gateway-nya kita masukin yang tadi 128.07.30.1. IP V6-nya kita paste aja yang tadi, di sini kita ubah di 30, di sini 64. Nah, habis itu kita masuk ke default gateway-nya itu FE 80.2.2.1. Oke, kita exit. Nah, di sini udah ya kan. Nah, kita udah. Habis itu kita coba cek dulu deh, cek result. Assessment item di bagian oke. Kita belum kasih description dan ASW2 belum kita kasih IP address. ASW2 belum kita kasih IP address. Ini udah. Ngebaka.
description. Oh, coba ya. Kita masuk lagi, ini const terminal, kita masuk ke interface VLAN 1. Dari sini masuk kita masukin IP address dulu. Close. IP address switch. Nah, sini IP address itu kita paste. Nah, sini 255 tik 0. Terus kita no shape. Habis itu udah kan. Nah, udah. Habis itu kita kita kasih description. Kita exit dulu. Exit description. Kita masih masuk di interface harusnya. Const, terus di sini kita interface VLAN 1, di sini description. Itu mau apa? Di sini misalnya VLAN 1 on. Nah, udah. Oke, di sini aktif ya. Kita cek result lagi, assessment item, dan di sini kita ke RTA. Ini kita belum dikasih description untuk port gigabit ethernet 0/0 nya, sama kita belum enkripsi passwordnya gitu. Aduh, nggak keluar. Masuk ke RTA, kita di sini apa namanya, aduh itu lagi. Nggak mau di terus lagi. Oke, di sini kita belum ngasih password encryption ternyata. Password Cisco. Oh iya, di sini baru enable secrets, exit, password Cisco, binary MOTD, IP address kita belum. Oke. Di sini kita bakal kita langsung kasih aja nanti. Agak lama ya. Oke, ini sih langsung aja service. Kita masuk ke config. Ini udah dikonfigurasi terus di sini service password encryption, terus kita masuk ke interface gigabit internet 0/0, terus di sini kita kasih description, itu adalah gigabit 0/0 misalnya. Terus kita di sini exit, terus ini masuk ke interface gigabit ethernet 0/1, kita beri description itu gigabit 0/1. Oke, kita enter, kita exit, habis itu kita exit lagi. Nah, ya kita lihat gitu ya, close, dan ini udah 100%. Langkah terakhir itu kita coba cek gitu ya, antara PC1 ke PC2 gitu. PC1 PC2 apa connect ya, connect. Habis itu PC3 ke PC4 successful, dan kita coba PC1 ke PC4 and progress file. Ini masih, tadi kan kita baru konfigurasi ya. Coba kita tunggu. Ya. Switch 3 ini masih valid. Coba kita simulation.
delete dulu ya. 1 ke PC 4 real time. Oke, successful. Itu PC 3 successful. Oke ya, itu dia video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.